Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang menyusun proposal usaha. Apa itu proposal usaha? Proposal usaha adalah dokumen yang merinci ide bisnis, rencana operasional, dan analisis keuangan yang digunakan untuk menarik investor atau mendapatkan pendanaan. Berikut adalah komponen utama dalam proposal usaha. Yang pertama adalah deskripsi usaha, yaitu berisi tentang gambaran umum usaha. Yang kedua yaitu analisis pasar, berisi tentang peluang pasar dan juga target audiens. Yang ketiga adalah strategi pemasaran, yaitu berisi tentang cara untuk mempromosikan produk atau jasa. Yang keempat adalah struktur organisasi, yaitu berisi tentang siapa saja tim yang menjalankan usaha. Yang kelima adalah proyeksi keuangan, yaitu berisi tentang estimasi pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun proposal usaha. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat cover. Nah, usahakan untuk membuat cover proposal semenarik mungkin, bisa menggunakan template, gambar, dan font yang proporsional. Kita lanjut pada bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Nah, ini berisi tentang latar belakang mendirikan usaha atau alasan mendirikan usaha. Kemudian ada visi misi. Visi adalah rencana jangka panjang tentang suatu perusahaan dan misi adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang ketiga ada tujuan, yaitu menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam mendirikan usaha ini. Kita masuk kepada bab 2 tentang pembahasan. Yang pertama ada aspek pasar, berisi data tentang segmen pasar, target pasar, strategi pemasaran, media promosi, dan alat promosi. Yang kedua ada bahan baku dan proses produksi, berisi tentang penjelasan mengenai bahan baku apa saja yang dipakai untuk memproduksi produk tersebut, serta menjelaskan langkah-langkah dalam proses produksinya. Selanjutnya ada analisis SWOT, adalah metode untuk mengevaluasi strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan dari faktor internal usaha, serta opportunities, peluang, dan threats, ancaman dari faktor eksternal usaha. Kemudian ada perhitungan harga jual produk, yaitu rumusnya harga jual adalah harga produksi ditambah dengan laba yang diinginkan. Nah, untuk menentukan laba yang diinginkan, kita juga harus menghitung BEP atau break even point, di mana BEP ini adalah ketika harga produk tersebut tidak untung dan juga tidak rugi, jadi pas di tengah-tengahnya. Nah, kalau kita mau untung, maka kita harus menjual produk tersebut lebih dari harga BEP-nya. Kemudian ada ROI atau Return on Investment. Nah, nanti untuk perhitungan ROI ini akan kita bahas di akhir. Lanjut untuk persediaan stok produk, yaitu menjelaskan ketersediaan stok produk yang masih ada atau ready untuk dijual. Yang terakhir yaitu menghitung laba rugi. Rumusnya adalah pendapatan total dikurangi dengan biaya total. Kita masuk kepada bab 3, penutup. Nah, penutup ini berisi tentang kesimpulan singkat dari isi proposal, kemudian harapan dari pemilik usaha,
yaitu berupa dukungan, kerjasama, atau investasi yang ditujukan kepada investor. Dan yang terakhir ada ucapan terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu biaya produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Selanjutnya adalah jenis biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah seperti sewa, gaji tetap, dan asuransi. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan energi. Yang ketiga ada biaya semi variable atau semi-variable cost, adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel, seperti biaya telepon dan utilitas. Berikut adalah cara menghitung biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya tetap, misalnya sewa, gaji tetap, dan asuransi. Biaya sewa bulanan suatu perusahaan adalah 5 juta rupiah. Kemudian gaji pegawai tetap 10 juta rupiah. Total biaya tetap yaitu 15 juta per bulan. Yang kedua ada biaya variabel, misalnya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku per unit itu 50.000. Ingat ya, per unit. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung per unit sebesar Rp30.000. Jadi total biaya variabel untuk 1000 unit sama dengan 50.000 ditambah 30.000 kemudian dikali 1000 unit sama dengan 80 juta. Yang ketiga adalah total biaya produksi. Rumusnya adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, tadi kan biaya tetapnya sebesar 15 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan biaya variabelnya sebesar 80 juta rupiah. Jadi, total biaya produksi adalah 95 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Return on Investment atau ROI. Apa itu ROI? ROI adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi, menghitung keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Nah, untuk rumus menghitung ROI yaitu keuntungan bersih dibagi dengan investasi awal dikali dengan 100%. Berikut adalah tujuan menghitung ROI. Yang pertama, ROI memberikan gambaran keuntungan dari setiap investasi yang dilakukan. Yang kedua yaitu membantu menilai efektivitas usaha dan membandingkan dengan alternatif investasi lain. Yang ketiga yaitu menjadi acuan untuk memperbaiki atau menyesuaikan strategi bisnis. Berikut adalah cara menghitung ROI dalam proposal usaha. Yang pertama, diketahui pendapatan dalam suatu usaha misalnya dari penjualan 1000 unit produk dengan harga 200.000 per unit. Jadi, pendapatannya adalah 1000 unit dikali dengan 200.000. Hasilnya adalah 200 juta rupiah. Yang kedua yaitu keuntungan bersih. Nah, keuntungan bersih ini rumusnya pendapatan dikurangi dengan total biaya produksi. Nah, pendapatannya kan sudah kita ketahui yaitu sebesar 200 juta rupiah. Kemudian total biaya produksinya 95 juta rupiah. Kok bisa dari mana? Dari perhitungan kita sebelumnya. Tadi kan kita sudah membahas tentang biaya produksi. Nah, tadi total akhirnya adalah 95 juta rupiah. Jadi, seperti itu.
Maka 200 juta rupiah dikurangi dengan 95 juta rupiah, hasilnya adalah 105 juta rupiah. Yang ketiga yaitu investasi awal. Misalnya total investasi awal untuk memulai usaha itu sebesar 150 juta rupiah. Lanjut untuk perhitungan ROI. Nah, tadi kan kita sudah ketahui keuntungan bersih dan juga investasi awal. Jadi kita langsung masuk ke rumus menghitung ROI, yaitu keuntungan bersih dibagi dengan investasi awal, kemudian dikali dengan 100%. Tadi kita sudah ketahui keuntungan bersihnya berjumlah 105 juta rupiah. Kemudian dibagi dengan investasi awal sebesar 150 juta rupiah. Kemudian kita kali 100%. Hasilnya adalah 70%. Nah, dari perhitungan ROI sebesar 70% berarti untuk setiap 1 rupiah yang diinvestasikan, maka investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,70 rupiah. Nah, coba bayangkan dari perhitungan ini, ketika suatu investor melakukan investasi pada perusahaan ini, beratus-ratus juta, kemudian di setiap 1%-nya itu dikalikan dengan 0,70 rupiah. Kira-kira berapa keuntungan yang akan didapatkan investor tersebut? Nah, maka dari itu, ini menjadi bahan pertimbangan investor sebelum melakukan investasi. Sekian pemaparan materi tentang proposal usaha, semoga dapat bermanfaat dan juga mudah dipahami. Terima kasih.